Sobat BMKG, senang rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Info Cuaca Kalimantan Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar Sobat semakin mengenal BMKG, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, berikut kami ajak Sobat untuk mengetahui tugas dan fungsinya. Bersama saya, Riana Yanata, di Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya. Seksi observasi merupakan bidang yang melakukan kegiatan pengamatan dan pengukuran yang terkait dengan unsur cuaca. NANI?! A few moments later. Secara umum, cuaca merupakan keadaan fisik atmosfer. Ada 7 unsur yang mempengaruhi cuaca, yaitu penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, penguapan, dan presipitasi atau hujan. Seksi data dan informasi merupakan bidang yang melakukan tugas meliputi pengolahan data unsur cuaca serta diseminasinya dan melakukan tugas forecasting cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Forecaster merupakan seseorang yang bertugas melaksanakan penyampaian terkait perakiraan cuaca untuk penerbangan ataupun untuk sebuah wilayah. Ini adalah contoh kegiatan dalam pengamatan serta pengukuran dari salah satu unsur cuaca, yaitu presipitasi atau hujan. Data-data dari hasil pengamatan dan pengukuran tersebut diolah oleh seksi data dan informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat dan stakeholder. Nah, setelah semua unsur cuaca diukur dan diamati, kira-kira bagaimana ya agar data tersebut dapat sampai kepada masyarakat dan stakeholder dengan baik? Data-data unsur cuaca yang sudah tercatat di bidang observasi akan diolah menjadi sebuah produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder. Salah satu produk yang dihasilkan adalah peta analisis curah hujan dan peta analisis sifat hujan. Nah, Sobat BMKG semua, bagaimana dengan penjelasan tadi? Cukup membantu bukan? Jadi, sekarang kita tahu mengenai informasi-informasi terkait unsur cuaca dan perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya. Kalau begitu, mari kita melihat informasi terkait analisis curah hujan dan sifat hujan bulan Oktober 2020, serta perakiraan curah hujan bulanan di wilayah Kalimantan Tengah untuk bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Untuk analisis curah hujan bulan Oktober 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum berada pada kriteria menengah hingga tinggi. Curah hujan menengah terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat bagian barat, Seruyan bagian utara dan selatan, Kota Waringin Timur bagian utara dan selatan, Katingan bagian utara dan selatan, Palangkaraya bagian selatan, Gunung Mas bagian timur, Kapuas, Pulang Pisau, Murung Raya bagian utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan sebagian kecil Barito Utara bagian timur. Kemudian, curah hujan dalam kategori tinggi terjadi di Kabupaten Lamandau bagian selatan, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian tengah, Katingan bagian tengah, sebagian besar Gunung Mas, Palangkaraya, Pulang Pisau bagian tengah, sebagian kecil Kapuas bagian utara dan selatan, Murung Raya, Barito Utara,
dan Barito Selatan bagian utara. Untuk analisis sifat hujan bulan Oktober 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum berada pada kriteria normal hingga atas normal. Sifat hujan kategori atas normal terjadi di hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan sifat hujan kategori normal terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten, Kota Waringin Barat bagian tengah, Seruyan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Palangkaraya bagian selatan, Gunung Mas bagian timur, Kapuas bagian utara, dan Barito Timur bagian utara. Kemudian, kita berlanjut ke perakiraan hujan bulanan. Untuk perakiraan curah hujan bulan Desember 2020, diperkirakan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dalam kategori menengah, kecuali di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Barito Utara bagian utara, dan Murung Raya bagian timur dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk sifat hujan di bulan Desember 2020 ini, sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah dalam kategori di bawah normal. Tetapi ada juga yang diperkirakan sifat hujannya di kategori normal seperti di wilayah sebagian kecil Kabupaten Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas bagian selatan, Barito Timur bagian selatan, Barito Selatan bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Katingan bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, dan Sukamara. Ada juga yang diperkirakan di atas normal seperti di wilayah sebagian kecil Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, dan Seruyan bagian selatan. Untuk perakiraan curah hujan bulan Januari 2021, diperkirakan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dalam kategori menengah, kecuali di wilayah Kabupaten sebagian kecil Sukamara, Kota Waringin Barat bagian selatan, sebagian kecil Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas, Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau, Kapuas bagian utara, dan Barito Selatan. Sedangkan sebagian wilayah Barito Timur dan Barito Utara dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk sifat hujan di bulan Januari 2021 ini, sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah dalam kategori normal. Tetapi ada juga yang diperkirakan sifat hujannya di bawah normal seperti di wilayah sebagian kecil Kabupaten Lamandau bagian tengah dan Seruyan bagian utara. Ada juga yang diperkirakan sifat hujannya di atas normal seperti di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian tengah, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, dan Barito Selatan bagian selatan. Untuk perakiraan curah hujan bulan Februari 2021, diperkirakan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dalam kategori menengah, kecuali di sebagian kecil wilayah Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau bagian selatan, dan Kapuas bagian utara dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk sifat hujan di bulan Februari 2021 ini, sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah dalam kategori normal. Tetapi ada juga yang diperkirakan sifat hujannya di bawah normal seperti di wilayah sebagian kecil Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian selatan. Ada juga yang diperkirakan di atas normal seperti di wilayah sebagian kecil wilayah Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, dan sebagian kecil wilayah Murung Raya bagian utara. Nah Sobat BMKG, itulah tadi analisis serta perakiraan curah hujan bulanan untuk wilayah Kalimantan Tengah, update bulan November 2020. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di App Store dan Play Store, atau di channel YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dengan kata kunci BMKG Kalteng. Selamat beraktivitas, terima kasih, dan sampai jumpa.